Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8 dengan topik atau tema hidup damai dengan semua orang. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat populer, yaitu Abraham. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita menjadi pendengar firman, mari kita menjadi pelaku dan pemelihara firman dalam hidup kita. Hidup damai dengan semua orang. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini mengisahkan tentang bagaimana Abraham dan Lot masih bersama-sama. Lot itu adalah keponakan saudara dekat dari Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Ternyata Lot ikut dalam perjalanan bersama dengan Abraham. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, orang yang ikut berjalan dengan orang yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan, tidak akan pernah dibuat rugi oleh Tuhan. Tetapi ternyata setelah mereka ada dalam kebersamaan beberapa saat, beberapa waktu, harta benda mereka makin bertambah. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan merupakan seorang yang kekurangan, tetapi memang ketika dia menaati panggilan Allah untuk meninggalkan Ur Kasdim, Abraham tidak pernah dibuat oleh Tuhan semakin merosot, semakin turun, tetapi justru akan semakin naik, semakin maju, dan semakin berkembang. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, oleh karena harta benda mereka, ternak mereka semakin bertambah, baik itu ternak Lot maupun ternak dari Abraham, ternyata menimbulkan perselisihan, pertengkaran di antara para gembala mereka. Dan ternyata informasi adanya perkelahian, perselisihan, pertengkaran di antara gembala Lot dengan gembala Abraham itu sampai ke telinga Abraham. Ketika permasalahan keributan ini sampai kepada Abraham, Abraham bukan seorang pribadi yang cuek. Abraham bukan seorang pribadi yang mendiamkan masalah. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, realita kenyataan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tentunya ada percekcokan, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada permasalahan antara satu dengan yang lain. Tapi saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara, mari kita mencontoh meneladani kehidupan dari seorang Abraham. Ketika dia tahu ada perkelahian antara gembalanya dengan gembala Lot, oleh karena berupaya untuk merebut rumput dimakan oleh gembalaan mereka, Abraham tidak pernah cuek dengan persoalan ini.
tidak memendam permasalahan ini. Abraham mencoba untuk mencari solusi, jalan keluar. Abraham tidak mau bertengkar, tidak mau diam-diaman, tidak mau berselisih paham dengan keponakannya bernama Lot. Ini merupakan satu keteladanan yang sangat penting untuk kita contoh, Bapak Ibu Saudara. Memang saya perlu sampaikan, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi apa yang baik yang dicontohkan oleh para tokoh Alkitab, mari kita belajar rendah hati untuk belajar dari mereka. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan demikian. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, ini yang saya katakan tadi, dia tidak mendiamkan masalah itu, dia tidak memendam masalah itu. Kenapa? Masalah tidak boleh dipendam. Persoalan, perselisihan, percekcokan tidak boleh diumpetin, tidak boleh disimpan. Harus ada solusi, ada jalan keluar. Kenapa? Jangan sampai nanti masalah itu seperti api dalam sekam, ditahan-tahan, ditutup-tutupi, tapi ada saatnya nanti akan meledak. Ketika meledak itu biasanya akan sangat sukar untuk dipadamkan, akan sangat sukar untuk dialami, untuk dipulihkan, akan sangat sulit untuk diatasi. Itu sebabnya Abraham ini memberikan contoh kepada kita. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Tidak boleh ada perselisihan. Oleh karena itu nanti di ayat berikutnya Abraham menawarkan solusi jalan keluar. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham tidak pernah takut dia akan mendapatkan wilayah atau negeri, daerah yang jelek. Dari segi umur Abraham lebih senior, dari segi panggilan Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi ketika ada perselisihan antara gembala Abraham dengan gembala Lot, maka Abraham memberikan peluang dan kesempatan yang pertama-tama untuk Lot memilih bagian mana yang terbaik menurut dia. Silahkan. Bapak Ibu Saudara, nangkap maksudnya apa yang dikatakan oleh Abraham ini? Abraham adalah seorang yang suka mengalah. Suka mengalah, bukan menjadi kalah, bukan menjadi menyerah. Ada orang di dunia ini berkata ketika kita mengalah, kita orang bodoh, kita orang yang picik, kita orang yang tidak berhikmah. Tapi firman Tuhan memberikan penegasan. Abraham yang lebih tua, lebih senior, Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, tapi dia memberikan keleluasaan, kesempatan pertama-tama bagi Lot untuk memilih bagian mana yang terbaik supaya mereka berpisah. Kenapa mereka berpisah? Karena memang tempat penggembalaan ternak mereka tidak cukup luas kalau mereka tinggal berdekatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita begini. Pilu rasanya hati ini ketika melihat pertengkaran di tengah-tengah keluarga kita. Setuju nggak? Pilu, sedih, berduka rasanya hati ini ketika melihat ada pertengkaran di tengah-tengah keluarga kita. Apakah itu pertengkaran antara suami dengan istri, antara anak dengan anak, orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik? Sedih sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Saya pun secara terbuka berkata, juga pernah mengalami hal yang demikian. Pilu, sedih rasanya ketika ada pertengkaran antara kakak dan adik. Saya berbagi sharing sedikit kepada Bapak Ibu Saudara. Biasanya kekompakan, kesehatian di antara anggota keluarga itu masih lebih mudah dibangun ketika orang tua
masih hidup. Saya ulangi kembali kata-kata ini. Biasanya kekompakan, kesehatian, kesatuan itu masih lebih gampang, lebih mudah terawat ketika orang tua, bapak dan ibu kita masih hidup. Tapi ketika bapak dan ibu kita meninggal, telah dipanggil oleh Tuhan lebih dahulu kembali ke rumah bapak. Bagaimana dengan adik-adik ini semua? Bagaimana dengan anak-anaknya? Banyak yang berantakan satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini boleh bersaksi kepada saya, Pak Pendeta, sekalipun ayah kami, ibu kami telah meninggal, kami tetap kompak, kami tetap sehati, kami tidak berselisih, kami tidak bertengkar, kami tidak menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan, emosi yang meledak-ledak. Kami tetap sehati. Saya mengacungi jempol, memberikan hormat 2 jari kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berani mencontoh meneladani Bapak Ibu Saudara. Tapi yang seringkali terjadi ketika orang tuanya sudah tidak ada, maka kocar kacirlah semua ini, kakak beradik. Sikut menyikut, menyakiti satu dengan yang lain. Kelihatannya tidak punya perasaan. Dan ini terjadi banyak kali di kalangan kehidupan orang-orang Kristen. Kakak beradik bermusuhan. Orang Batak bilang marsanding dan masih makulingan. Terus masih langar roha, makan hati masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan Abraham ini seorang yang sangat dewasa dalam konteks ini. Ketika dia tahu ada pertengkaran antara para gembala mereka, Abraham segera mengeksekusi, bertindak, mencari solusi, mencari jalan keluar. Jangan sampai ini berlarut-larut. Saya kasih tahu, kalau pertengkaran, kebencian, perselisihan, perkelahian itu didiamkan, tidak ada solusi jalan keluar, hal itu akan menimbulkan sakit hati, akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan akar pahit, dendam, kebencian satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, saling serang dan tidak mau mengalah membuat rumah dan lingkungan di mana kita ada bagaikan neraka. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal demikian? Saling serang, tidak ada yang mau mengalah, merasa diri terus benar, sehingga rumah tangga kita, lingkungan kita, di mana kita berada, jadi seperti neraka. Saudara dan saya belum masuk. Kita nggak masuk neraka ya. Kita nggak masuk neraka, tapi kita masuk surga. Tapi seringkali oleh karenanya kebencian dan kemarahan, perkelahian, perselisihan, percekcokan antara kita, yang tidak ada istilah saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, maka kehidupan kita jadi seperti neraka, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik pesan firman Tuhan pada saat ini. Salah satu penghalang besar orang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa bertumbuh dengan sehat, tidak bisa bertumbuh makin dewasa dalam Tuhan, oleh karena dikungkung, diikat, dibelenggu apa yang namanya dendam, akar pahit, kebencian, kemarahan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini serius saya sampaikan kepada kita. Abraham tahu betul ketika persoalan ini, perselisihan, pertengkaran ini tidak diatasi segera, akan menimbulkan hal-hal yang makin menyulitkan mereka berdua. Baik itu Lot maupun Abraham. Itu sebabnya Abraham mengambil solusi secara cepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iri hati dan benci sering menjadi sumber pertengkaran. Setuju gak ini? Iri hati dan benci seringkali menjadi sumber pertengkaran. Barangkali Bapak Ibu Saudara sebagai kakak beradik, abang adik orang Batak, mungkin karena adik kita lebih berhasil daripada kita, atau karena abang kakak kita lebih berhasil daripada kita iri hati. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Salah satu dosa dari abang-abang Yusuf, sehingga Yusuf sampai akhirnya dimasukkan ke sumur yang kering, akhirnya dijual 20 keping perak,
kepada orang Ismail. Orang Ismail menjualnya kepada Potifar, kepala pengawal istana raja. Itu diawali dengan iri hati. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini, dosa iri hati ini kalau tidak direm, tidak di stop, itu akan berkembang biak, nanti akan melahirkan permusuhan dan kebencian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat orang geleng-geleng kepala adalah kita anak-anak Tuhan, rajin beribadah, aktif melayani. Oh, ini yang mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Orang jadi geleng-geleng kepala. Waduh, bukankah mereka itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen? Bukankah mereka itu rajin beribadah? Bukankah mereka itu aktif melayani? Bukankah rajin mengikuti doa dan puasa, persekutuan, pendalaman Alkitab? Tetapi tetap ada dalam pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan. Ada iri hati, ada kemarahan, ada kebencian dalamnya. Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, dengarkan kalimat ini bagus sekali. Seharusnya kita harus menjadi terang, jangan sampai menghadirkan perang. Terang, perang. Kita harus hadir menjadi terang, bukan menghadirkan perang. Perang itu kebencian, kemarahan, percekcokan, perselisihan, permusuhan. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik ini kalimat ini. Kalau nanti kita mempelajari surat Paulus kepada jemaat Korintus, khususnya 1 Korintus, Rasul Paulus memuji jemaat Korintus oleh karena mereka dipenuhi dan diwarnai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam konteks karunia mereka melimpah. Tapi kalau kita nanti masuk ke dalam 1 Korintus pasal 3, mereka adalah orang Kristen duniawi. Kenapa? Karena mereka diwarnai dengan percekcokan, perselisihan, kebencian, kemarahan. Di mana mereka punya blok-blok, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, golongan Kristus. Mereka saling mengunggulkan golongan-golongannya. Inilah yang sering saya serukan kepada tubuh Kristus gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Saya menyerukan pada kesempatan ini, janganlah denominasi gereja membuat kita jadi bermusuhan satu dengan yang lain. Saya ulangi sekali lagi. Apapun denominasi gerejamu, apakah Protestan, Karismatik, Pentakosta, Katolik, dan lain sebagainya, selain Saksi Yehova dan Mormon, engkau adalah saudaraku dalam Tuhan. Dan Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan saling menyalahkan, mencari-cari kesalahan gereja lain. Gereja yang adalah orang-orang percaya, tidak ada yang sempurna. Coba tanyakan, yang sempurna hanya Yesus. Siapapun kita, dari denominasi gereja apapun kita, pasti ada titik kelebihan dan kekurangannya. Biarlah kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain. Biarlah kelebihan kita menutupi kelemahan orang lain. Sehingga kita menjadi satu, unity, berkompak satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah pribadi pembawa damai. Hati Abraham putih seperti salju. Yang didambakannya adalah kehidupan damai dengan semua orang. Dengarkan baik. Pesan ini cocok untuk orang Batak, orang Manado, NTT, Papua, dan untuk kita semua. Apa itu? Bagi Abraham, harta bukanlah segalanya. Dengarkan baik ini. Bagi Abraham, harta bukanlah segalanya. Tapi bagi kita apa? Harta adalah segalanya, kan? Benar gak? Oleh karena hartalah banyak kakak beradik bermusuhan. Bahkan saling lapor ke pengadilan, lapor polisi. Sampai berlomba di pengadilan siapa yang menang.
Karena apa? Bukan lagi kekeluargaan segalanya, tetapi harta adalah segalanya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini sudah punya klaim bahwa harta adalah segalanya? Kalau dibenturkan, dikontraskan antara harta dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara milih yang mana? Sebenarnya tidak boleh dipisahkan demikian. Kalau kita punya kasih seorang terhadap yang lain, tapi kalau diajukan pertanyaan, kita pilih yang mana? Harta atau keluarga? Pak Pendeta, dua-duanya penting. Keluarga penting, harta penting. Yaitu bagi orang yang bijaksana, bagi orang berhikmat. Orang punya harta, harta itu dipakai untuk saling support satu dengan yang lain. Tapi kalau sampai kita mengorbankan kekeluargaan, persaudaraan, kasih antara kakak dengan adik, orang tua dengan orang tua, anak dengan orang tua, menantu dengan besan, dan lain sebagainya. Kalau sampai kita korbankan itu oleh karena harta, saya kasih tahu, kita berbeda dengan Abraham. Abraham, dia rela menempatkan kekerabatan, kekeluargaan, dan keponakannya Lot. Tidak boleh mereka bertengkar terus. Harta bisa dicari, tapi persaudaraan tidak boleh sampai renggang, sampai retak, sampai hancur berkeping-keping. Pernyataan ini penting untuk kita di akhir zaman ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus telah menubuatkan, dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Adakah itu dialami oleh Bapak Ibu Saudara? Saya ulangi sekali lagi kata Yesus. Dengan bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, keegoisan, mementingkan diri sendiri, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Perhatikan ya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bukan sedikit orang, kebanyakan orang. Adakah kasihmu menjadi dingin saat ini? Bahkan Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-7. Yang pertama, ciri manusia di akhir zaman adalah manusia akan mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mementingkan diri sendiri, bahasa lain adalah egois, egosentris. Sampai ada orang memberikan ungkapan yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Bayangkan, yang abadi bukan lagi kasih. Padahal kasih yang abadi, karena apa? Kasih itu tidak berkesudahan. Tapi ada banyak orang, pola cara hidupnya, gaya hidupnya yang abadi adalah kepentingan. Kalau ada kepentinganku di sana, aku akan mengejar sampai lubang semut. Tapi kalau tidak ada kepentinganku di sana, buat apa? No, sayonara, selamat tinggal, balik kanan gerak. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagi Abraham harta bukan segalanya. Hidup damai adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Hidup damai adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau sudah ada kata kebahagiaan yang sebenarnya, berarti kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya salah satu ayat yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit, dalam ungkapan bahagia. Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu ungkapan bahagia yang relevan dengan pembahasan kita ini? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah, bersukacitalah, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan masing-masing diri kita ini saat ini, di akhir zaman ini yang semakin egois mayoritas manusia. Coba, kehadiranmu di tengah-tengah keluargamu membawa damai atau membawa permusuhan? Dengarkan baik.
Saya mau sampaikan ada 3 kelompok manusia. Bapak Ibu Saudara masuk kelompok yang mana? 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Saya ulangi, ada 3 jenis orang Kristen. Supaya lebih spesifik, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Adakah Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah komunitas tidak diharapkan kehadirannya? Dengan kata lain, tidak diharapkan kehadirannya maksudnya, kalau orang itu datang selalu bikin ribut. Bahasa baca bilang, hola na manggecori kari Jona, hola na manursari kari Jona, hola na manegai kari Jona. Bahasa Indonesianya, ketika dia hadir mau menghancurkan, mau merusak, itu kehadirannya. Kalau orang seperti itu mau hadir, kita tidak mengharapkan kehadirannya. Orang mata bilang, sotung romai, jangan sampai datang dia di arisan, di perkumpulan, nanti bikin ribut nanti. Gak diharapkan kehadirannya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang punya kategori seperti itu? Orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Karena kalau dia hadir, yang sudah rapi, sudah bagus, sudah adem, ribut dibuatnya, bertengkar dibuatnya, salah paham dibuatnya, pintar menyebar fitnah dan gosip, sehingga suasana menjadi runyam. Inilah yang pertama, kategori orang Kristen, tidak diharapkan kehadirannya. Saya berdoa pada saat ini, tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai suami, istri, anak, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Karena suka bikin susah, bikin ribet, bikin ribut, bikin berselisih, bertengkar satu dengan yang lain. Yang kedua, dengarkan baik. Yang kedua, orang yang hadir tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak hadir pun tidak punya pengaruh apa-apa. Contoh, dia hadir di kumpulan, kehadirannya tidak dirasakan orang. Dia tidak hadir pun di kumpulan, dia tidak ditanyakan orang, jadi biasa saja. Sama seperti Yesus berkata, jikalau garam sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan kecuali dibuang dan diinjak orang? Adakah rasa garam Bapak Ibu Saudara sudah menjadi tawar saat ini? Gak punya pengaruh apa-apa. Hadir tidak ditanya, tidak punya dampak. Tidak hadir pun tidak ditanya, tidak punya pengaruh apa-apa. Orang seperti ini Bapak Ibu Saudara berarti tidak berguna hidupnya. Memang tidak merusak, tapi tidak berguna, tidak bermanfaat. Saya kasih tahu, kita dipanggil menjadi garam. Garam itu mempengaruhi, mencegah pembusukan, memberi rasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok yang ketiga, dan saya berdoa pada saat ini supaya Bapak Ibu Saudara masuk kepada kategori kelompok orang Kristen yang ketiga ini. Yang pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Yang kedua, orang yang hadir tidak punya pengaruh apa-apa, tidak hadir pun tidak ditanya. Yang ketiga, orang yang sangat diharapkan kehadirannya. Kenapa diharapkan kehadirannya? Kalau dia hadir, ada yang ada percekcokan, ada perselisihan, ada dendam, akar pahit, permusuhan satu dengan yang lain. Dia hadir mendamaikan, dia hadir mempersatukan. Kalau dia tidak hadir, orang lain akan memberikan komentar. Aduh, Bapak Sianu, Ibu Sianu di mana? Kalau dia tidak datang dalam barisan ini, tidak datang dalam kumpulan ini menjadi sepi. Diharapkan, dibutuhkan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara masuk kategori yang mana? Tolong dijawab. Yang pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya karena suka bikin manggecori, mangaributi, bikin runyam, bikin ribet, bikin ribut. Yang kedua, orang yang hadir tidak punya pengaruh, tidak hadir pun tidak punya pengaruh. Yang ketiga, orang yang diharapkan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara masuk kategori yang mana? Ada ungkapan mengatakan kejujuran adalah awal dari perubahan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau saya bertanya demikian kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini, Bapak Ibu Saudara masuk kategori yang mana?
Saya berharap dan berdoa jangan sampai ada di antara kita yang masuk kategori pertama dan kedua. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, bukan menjadi pasif. Seperti garam yang sudah tawar, gak ada gunanya, hambar. Jangan Bapak Ibu Saudara. Berarti kita diharapkan kehadirannya. Kalau kita tidak datang, orang bertanya, mana Eda Sianu mana? Mana Abang Boru Sianu mana? Opa Sianu mana? Ditanyakan kita, karena apa? Karena ketika kita hadir selalu membawa sesuatu yang berdampak, membawa damai. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak berkata berbahagialah orang yang suka damai. No, bukan. Suka damai itu bagus, cinta damai bagus. Tapi orang Kristen bukan hanya dalam tataran suka damai, cinta damai, tapi harus membawa damai. Kata namanya membawa berarti menghadirkan dampak. Ada dampaknya Bapak Ibu Saudara. Dampak yang positif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Abraham sebagai paman, Abraham bersikap lebih dewasa. Bukan mentang-mentang seperti yang sering kita saksikan. Ada begitu kan? Kalau sudah mulai lebih berumur, mentang-mentang, suka-sukanya, sembrono, sewenang-wenang. Tidak. Abraham tidak menunjukkan sifat watak karakter seperti itu. Saudaraku, keponakanku, kerabatku, Lot, saya tidak mau berkepanjangan perselisihan antara gembalamu dengan gembalaku. Engkau adalah kerabatku, engkau keponakanku. Tidak boleh kita berselisih, tidak boleh kita bermusuhan, tidak boleh kita berkelahi. Oleh karena itu, pilihlah sekarang kemana kau akan pergi. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Dia kasih kebebasan kepada Lot untuk pertama-tama memilih. Dia tidak takut nanti yang jelek kepada dia. Kenapa? Karena Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti membela dia dan pasti mengarahkan langkahnya untuk mendapatkan yang terbaik menurut Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tidak merasa lebih tua, lebih berjasa, lebih berperan sehingga ingin selalu tampil jadi pahlawan. Harus aku yang dihargai, aku yang dihormati, aku yang harus kalian utamakan, dahulukan. Kalian tidak boleh. Oh tidak begitu saudara. Dengarkan baik pada saat ini. Barangkali ada kakakmu atau adikmu yang menyakiti engkau saat ini. Tidak kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Saya mau kasih tahu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kalau engkau mengambil sikap mengalah oleh karena engkau tahu mana yang benar, percayalah pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan akan real, konkret, nyata dalam hidupmu. Aminkan dalam nama Yesus. Ini serius Bapak Saudara, merinding saya ini. Barangkali engkau sedang disakiti oleh orang-orang terdekatmu saat ini. Engkau diperlakukan dengan sesukanya karena mungkin dia lebih punya uang daripadamu. Saya kasih tahu, tetaplah memiliki sikap mengalah. Kalau engkau tahu itu yang benar menurut Tuhan. Percayalah, lebih dari yang engkau doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan buka jalan yang terbaik bagimu. Engkau pasti ditolong, dibuka Tuhan jalan. Saudaraku dikasih Tuhan, Abraham adalah paman Lot yang rendah hati. Saya mau kasih tahu dalam konteks ini, sulit mendapatkan pribadi seperti Abraham. Lot yang adalah keponakannya. Abrahamlah sang paman yang mengajak Lot untuk ikut serta dengannya menikmati janji dan berkat Tuhan. Saya ulangi kembali kalimat ini. Abrahamlah sang paman yang mengajak Lot untuk ikut serta dengannya menikmati janji dan berkat Tuhan. Bagaimana mungkin di tengah-tengah konflik kepentingan Abraham sang paman malah mengalah? Dia mengalah Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya mengalah? Ayo silakan engkau pilih
Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Berarti yang duluan menjatuhkan pilihan adalah Lot. Di satu sisi memang kelihatan Lot ini kurang asam, Bapak Ibu Saudara. Aturan ketika Abraham ngomong demikian, maka Lot sebenarnya berkata kepada Abraham, udah, Tuhan Abraham lah yang duluan memilih. Tapi dia tidak. Aku mau mendapatkan yang terbaik. Maka nanti dia melayangkan pandangannya. Ketika dia melayangkan pandangannya, dia lihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Dia pun menjatuhkan pilihan ke wilayah Sodom dan Gomora. Ternyata ketika dia menjatuhkan pilihan dengan cara hanya melihat, bukan memakai iman, dia pun salah kaprah. Nanti Sodom dan Gomora akan dibinasakan Tuhan dengan hujan belerang. Maka dia pun kehilangan segalanya untuk masih jiwanya diselamatkan. Sampai istri Lot pun nanti menjadi tiang garam. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan kebenaran penting. Lot itu gambaran dari orang yang hidup oleh karena perasaan, hidup oleh karena melihat. Tapi Abraham adalah gambaran dari kehidupan, di mana dia hidup oleh iman. Hidup oleh iman, hidup oleh iman, hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, kalau dong Pak Pendeta hidup oleh iman dibanding dengan hidup oleh melihat. Saya kasih tahu, salah. Lot hidup oleh melihat. Dia layangkan pandangannya ke arah Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan katanya. Tapi ternyata dia tidak tahu orang-orang di sana, orang-orang yang akhlak dan moralnya begitu rusak dan hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit di zaman sekarang menemui pribadi seperti Abraham. Alih-alih mengalah, malah selalu ingin tampil paling depan, bahkan sok berkuasa. Inilah yang sering menjadi pemicu persoalan. Karena apa? Sok berkuasa itu. Tetapi saya kasih tahu, Abraham punya harta karun yang mana tetap dijaga oleh dia. Apa itu harta karun Abraham? Abraham adalah seorang yang rendah hati. Dengar baik pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang rendah hati adalah dia suka mengalah kalau dia tahu itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sikap yang rendah hati. Kalau orang sombong, apa? Aku. Kan begitu kalau sombong. Tapi kalau rendah hati, aku tahu yang kupercaya, yang adalah Tuhan. Aku tahu dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku, bagimu, bagi kita semua. Rendah hati membuat Abraham tidak mempersoalkan posisinya sebagai paman. Rendah hati membuat Abraham mau mengalah. Rendah hati meredam banyak masalah. Benar gak? Rendah hati meredam banyak masalah. Bukankah seringkali masalah itu menjadi berjubel, masalah yang kecil menjadi besar, masalah yang besar menjadi super besar, karena terjadinya ada sifat karakter keangkuhan, kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. Dengarkan baik Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara menemukan orang-orang di dunia ini, mungkin orang-orang yang dekat di sekitar Bapak Ibu Saudara, masalahnya hanya kecil, praktis, sederhana, tapi digalak-galakkan supaya jadi besar. Saya kasih tahu, orang itu orang sombong. Nah, maksudnya ada persoalan yang kecil diperbesar, masalah yang besar dibuat makin super besar. Saya kasih tahu, orang itu adalah ciri orang sombong. Kalau ciri orang rendah hati, ya udah dah. Orang Batak bilang, monangmu petahoi, yang penting kau bahagia. Kalau kita tidak. Kalau orang Batak, dang di orang jauh, tumago di begu. Ini. Banyak yang tahu ini artinya. Dang di orang jauh, tumago di begu. Gak sama kamu, gak sama aku, lebih bagus sama hantu. Begitu dia. Itulah moto orang Batak yang belum bertobat. Bukan sama kau, bukan sama aku, lebih bagus sama hantu. Bayangkan.
ngotot-ngototan Bapak Ibu Saudara. Orang yang punya ciri seperti itu adalah orang yang sombong. Abraham kenapa dia mau mengalah? Karena dia punya modal rendah hati. Saudara dikasih Tuhan, rendah hati itu mahal harganya. Jika saja ada toko yang menjual rendah hati, pastilah mahal harganya. Di samping sulit didapat, pasti banyak direbut pembeli. Sayangnya rendah hati tidak tersedia di toko manapun. Rendah hati harus dimulai dari hati yang diliputi kasih Tuhan. Nangkap maksudnya Bapak Saudara? Rendah hati harus dimulai dari hati yang diliputi kasih Tuhan. Kenapa hati yang diliputi kasih Tuhan itu membuahkan rendah hati? Saya ulangi sekali lagi. Tolong dibuka hati pikiran masing-masing. Kenapa hati yang diliputi, dinaungi, dipenuhi oleh kasih Tuhan melahirkan rendah hati? Jawabannya adalah karena kita sadar kita tidak layak. Kita pribadi yang menjadi hamba dosa, yang pantas dan layak dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas kepada kita, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Kalau kita ini berharga oleh karena kasih Tuhan, maka dengan rendah hatilah kita juga untuk hidup dengan sesama kita manusia. Aku tidak ada apa-apanya Tuhan, kalau bukan kasih-Mu yang menaungi melingkupi aku. Dengan aku sadar aku telah menikmati, mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalir di dalam hatiku, pikiranku, dalam hidupku, maka dengan kasih itulah aku dengan rendah hati menerima sesamaku, apapun kekurangan, kelemahan dan kelebihannya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, jika saja hati Abraham tidak dipenuhi kasih Tuhan, maka mustahil dia akan bisa mengalah. Memang saya sampaikan, kasih Tuhan sanggup merubah hati yang kelam menjadi putih bagaikan salju. Karena itu, saya mau sampaikan saat ini sebagai konklusi, kesimpulan. Milikilah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu siap mengalah. Hati yang mengalah adalah hati yang menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.